Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa jumpa lagi dengan saya Cak Yoyon di channel STC Misteri. Alhamdulillah pada kesempatan di video kali ini saya akan sedikit membahas tata cara untuk memasukkan jin ataupun makhluk gaib di sekitar kepada tubuh manusia gitu lor ya. Jadi ini caranya dan amalannya sih sedikit, yang pastinya kalian semua saya yakin hafal. Hanya saja kalian tidak mengetahui kalau itu bisa dijadikan amalan untuk memasukkan makhluk gaib ke tubuh manusia gitu lor ya. Jadi untuk memasukkan makhluk gaib ke dalam tubuh manusia gitu lor ya, yang pertama kali yaitu mediatornya harus benar-benar siap dan bisa fokus. Terus dia sudah bisa konsentrasi gitu lur ya. Dia sudah bisa merasakan gitu lur ya, tentang adanya energi yang akan masuk gitu lur. Intinya batinnya sudah kebuka dan wadah batinnya sudah kuat gitu lur ya. Itu dipastikan dulu. Karena jangan sembarangan memasukkan jin ke dalam tubuh manusia jikala mediator tersebut masih was-was gitu lor ya, karena itu bisa merusak saraf mereka gitu lor. Gini lor, ada tingkatan sebenarnya ya, menjadi mediator itu ada tingkatan, ada yang rendah, yang sedang, yang rata-rata lah seperti itu, ada juga yang tingkat tinggi. Jadi kalau yang sedang-sedang pada umumnya sih, kalau saya nonton, kalau saya lihat gitu lor ya, bahkan saya ketika saya memasukkan sendiri kepada tubuh pada kru gitu lor ya, saya yang sedang-sedang saja gitu lor ya. Jadi kalau sedang, energinya sedang, itu bisa kekontrol sih lor gitu ya. Jadi bahasanya bisa ngikutin bahasa kita gitu loh ya. Terus dia intinya masih belum dikuasai full oleh makhluk yang masuk ke tubuhnya gitu loh. Jadi kalau sudah tingkat tinggi, maka si mediator tersebut tidak akan sadarkan diri, seakan-akan dia tuh tidur lelap gitu loh ya, tidak ngapa-ngapain. Nggak taunya dia tuh udah dikuasai oleh makhluk gaib tersebut, dan dia pun yang sudah tingkat tinggi ya, yang sudah tingkat tinggi, dia dikuasai oleh makhluk gaib tersebut, dia akan bisa kebal gitu loh ya. Dia juga bisa meniru gerakan-gerakan sesuai keinginannya gitu loh ya, ataupun sesuai dengan makhluk yang masuk ke badan dia gitu loh ya. Ya misalkan harimau, kera, naga, ular misalkan, itu akan meniru gitu lor ya. Awalnya mediator misalkan tidak tahu tentang silat misalkan ya, ataupun pancak silat, tidak tahu tentang itu. Pas dia dimasukin oleh makhluk gaib yang berwujud kera, maka sekaligus dia akan bisa menirunya gitu lor ya. Gerakan-gerakan seperti kera, dia akan langsung aktif gitu lor ya. Itu kalau masuknya sudah benar-benar apa ya, keseluruhan gitu loh ya. Jadi udah tingkat tinggi, dia sudah kehilangan akal di apa ya, akal manusiawinya akan hilang gitu loh ya. Jadi dia tuh udah nggak inget lagi gitu loh ya. Jadi saya sarankan untuk kalian yang ingin mencoba nanti, yang ingin mencobanya, saya sarankan yang sedang-sedang saja biar bisa kekontrol. Takutnya batin mediator tersebut itu nggak kuat gitu loh ya, maka sarafnya pun akan terkena gitu loh. Untuk amalannya sebenarnya cukup diistiqomahkan saja lor ya. Amalannya kalau saya pribadi cukup bismillah 3 kali, salawat 3 kali. Salawatnya salawat yang pendek-pendek saja. Terus saya cuma mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, hamba ingin memasukkan makhluk gaib ciptaanmu
pada tubuh teman gitu lur ya. Pastinya mediator sudah tahu kepada misalkan kepada kameramen saya, misalkan kepada si Huda, kepada tubuh si Huda gitu lur ya. Dengan izinmu, bismillahirrahmanirrahim gitu lur ya. Terus rasakan itu bacaannya lur ya yang tadi. Terus rasakan sampai kalian itu kayak apa ya, kayak memegang sesuatu yang agak keras gitu lur ya. Pastinya kayak magnet lur, itu pastinya ya. Kayak magnet yang akan dimasukkan. Kalau tubuh mediator itu menolak misalkan lur ya, pastinya akan terpental, tangan kita akan terpental gitu lur ya. Terus kalau misalkan sudah dimasukin tapi tidak menemui tempat, makhluk gaib yang dimasukkan ke tubuh mediator tidak menemukan tempat di mediator, maka dia akan kabur lagi seperti itu loh. Kita masukkan lagi misalkan, dia akan kabur lagi gitu loh ya. Terus misalkan kalau sudah benar-benar gimana fokus, ikhlas, si mediator dia akan langsung langsung masuk gitu loh ya. Maka si mediator tidak akan sadarkan diri gitu loh. Dia tidak akan sadar tentang ucapannya, tingkah lakunya, dia tidak akan sadar gitu loh ya. Terus kalau misalkan udah masuk keseluruhan gitu loh ya, pastinya ngomongnya itu nggak gimana lur ya, istilahnya tidak ngomong kayak kita gitu. Dia tuh akan ngomong sesuai bahasanya gitu lur ya. Misalkan pakai bahasa Indonesia gitu lur ya, dia tuh nggak jelas gitu lur. Dia nggak jelas. Tapi yang penting intinya kita itu tidak boleh 100% percaya pada omongan makhluk gaib gitu lur ya. Karena mereka itu kebanyakan yang apa ya, yang dusta gitu lur ya. Kebanyakan dari mereka tuh yang suka bohong, yang suka ngadu domba seperti itu lur. Oke lur, seperti itu cara dan amalannya gitu lur ya. Amalannya itu cukup diistiqomahkan saja gitu lur. Setiap kali kalian selesai sholat, kalian bacalah seperti itu lur ya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Terus kalian baca sholawat, kalian baca la haula wala quwwata illa billahil azim. Kalian memohon kepada Allah untuk bisa apa ya, untuk memasukkan makhluk gaib ciptaan Allah kepada tubuh mediator tersebut seperti itu lur. Dan terus si mediator harus kuat gitu lur ya, harus pasrah, harus benar-benar fokus. Kalau misalkan pikirannya masih pecah, itu gak bakalan masuk lur, gitu lur ya. Ataupun udah masuk tapi nggak punya tempat, maka dia akan keluar lagi gitu lur ya. Oke lur, penjelasannya dari awal sampai akhir, mudah-mudahan kalian itu mengerti gitu lur ya, dan memahami bagaimana tata caranya gitu lur ya, dan amalannya seperti apa gitu lur. Sebenarnya itu hafal, kalian saya yakin hafal, semuanya sudah hafal gitu lur ya, karena itu bacaan kita sehari-hari pastinya gitu lur ya. Oke lur, yang baru ketemu sama channel ini, sama video ini, silahkan kalian subscribe dulu, kalian tekan tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan tentang video-video ataupun konten-konten kami berikutnya gitu lur ya. Dan terus kalian dukung channel ini supaya kami tambah semangat untuk bikin konten-konten berikutnya gitu lur ya. Kalian like, kalian komen tuh di kolom komentar kalau kalian ingin mencobanya gitu lur ya. Terus alhamdulillah kalau kalian bisa share video ini supaya tambah banyak orang yang tahu, dan semoga menjadi tambahan ilmu yang barokah, yang bermanfaat bagi kita, bagi kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, kita berdoa dulu. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, dilimpahkan rezeki kita, rezeki kalian semua oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan umur yang panjang, yang barokah, yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah dukung dari awal sampai sekarang. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.